sekalian, saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan, ini bisa dibuat komunitas dan juga kesempatan bagi kita sebagai sama saudara dan saudari dalam satu komunitas merenungkan pesan-pesan sabda Tuhan untuk kehidupan untuk kebersamaan kita. Karena itu saya yakin dan percaya saudara-saudari disapa secara pribadi dari sabda Tuhan yang memperkenalkan hari ini semua. Dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa pesan untuk kita sebagai satu komunitas rohani, satu rumah formasi tempat pendidikan calon imam. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 3 poin yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Yang pertama, kehadiran Yesus sebagaimana diungkapkan dalam bacaan suci hari ini. Bacaan suci sepanjang minggu ini termasuk yang baru saja kita dengar menunjukkan kesetiaan Tuhan yang senantiasa hadir dan menemukan kita, menyapa kita, menolong kita dalam semua situasi hidup yang kita alami. Paling kurang Injil hari Senin tentang pertolongan Yesus sebagai hamba dan perwira yang sakit, juga mudah dinaik dan dibangkitkan, juga seruan Yesus kemarin secara simbolik yang memerasakan bahwa melalui pemahaman tentang menyusuri tidak ada yang menarik, juga ini hari ini dan besok saat hingga hari Sabtu tentang panggilan Matius sebagai murid dan rasul Tuhan, menunjukkan bahwa Allah hadir menyapa dan juga menunjukkan kasih setia untuk kita. Karena itu kehadiran Tuhan ini menunjukkan universalitas keselamatan yang dirancang dan diperuntukkan Tuhan bagi kita. Hal ini mengajak kita untuk menemukan poin kedua berkaitan dengan hal pertama, bagaimana Allah yang Maha Baik hadir menyapa kita adalah respons manusia, respons kita terhadap kehadiran Allah yang Maha Baik kita. Dan dari dua tipe orang yang diperlihatkan dalam Injil hari ini, kita menemukan bahwa ada yang menerima dan ada yang sungguh-sungguh, bahkan ada yang menolak. Dua figur di bacaan Injil hari ini paling kurang mewakili dua tipe seperti itu. Simon, si Farisi yang menjamu Yesus di rumah, betul secara fisik menerima Yesus di rumahnya, tapi dari cara pandang dan sikap hati batinnya menunjukkan bahwa dia masih ragu, bahkan tidak percaya bahwa Yesus adalah Nabi. Karena dia masih memandang dan memperlakukan Yesus berdasarkan kebiasaan berpikir dan berperilakunya sebagai seorang Farisi dengan segala cara pandang dan tradisi yang sangat kuat mempengaruhi mereka. Sebaliknya, si wanita pendosa justru dengan ikhlas bertemu Tuhan. Memang kalau kita lihat urutkan secara kronologis, ini ada satu lompatan dalam kisah ini, di mana Yesus diundang oleh Simon di dalam rumahnya. Tidak tahu perempuan di mana dan dia tahu dari siapa, tapi tiba-tiba sudah di dalam. Jadi ada satu lompatan di sini. Saya tidak tahu apakah kesediaan Simon menerima perempuan yang menurut cara pandang dia harusnya Yesus tahu siapa dia ini. Bisa juga Simon sudah terbiasa dekat dengan perempuan ini, tapi saat dia hadir, orang tahu maka dia mulai dia akan ada kekuatan dalam kisah ini. Sebaliknya, si wanita pendosa justru dengan ikhlas bertemu Tuhan. Sikap-sikap yang ditunjukkan misalnya meminyahi kaki Yesus, menyekannya dengan rambutnya, merupakan ekspresi batin orang yang sungguh mengakui Tuhan dengan jiwa raga dan menunjukkan sikap hormat yang terpenting dari kedalaman batinnya, bukan
dipaksa, bukan karena dibuat-buat, tetapi merupakan ekspresi batin orang yang sungguh menempatkan Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber keselamatan serta kebahagiaan. Si wanita ini mengajarkan kita bagaimana memposisikan diri di hadapan Tuhan sumber hidup, penuntun dan pengganti hidup manusia. Ketika Tuhan sungguh ditempatkan dalam luar yang terdalam sebagai sumber hidup, penopang dan penuntun menuju keselamatan, kebahagiaan dan sukacita sejati, Tuhan sungguh-sungguh diberi ruang dan waktu untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dan rahmat kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita. Disinilah manusia yang terbatas kemampuan dan kebisaannya akan dimampukan oleh rahmat pertolongan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan apa saja yang dibutuhkan dan diminta manusia. Semakin mengalami kehadiran dan karya-karya Tuhan dalam hidupnya, manusia akan semakin bertumbuh dalam iman, harap dan kasih secara genuine, bukan karena dipaksa, bukan karena aturan dan lain-lain. Dan Tuhan semakin diberi tempat sebagai pusat dan tujuan siaran hidupnya. Inilah ekspresi iman yang diungkapkan Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Karena dia yang tadinya tidak mengakui Yesus, bahkan mau membinasakan para pengikut Tuhan, justru menjadi rasul berkat kebukaan hati, keikhlasan menerima Yesus, mengakui dan membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan, sang jalan kebenaran dan sumber sukacita sejati. Sebaliknya, Simon, orang berisi dalam Injil hari ini, adalah perwakilan orang-orang yang memandang dan memperlakukan Tuhan seturut mindset yang terbentuk, seturut pertumbuhan mereka dalam budaya yang ada pada mereka. Ketika hal itu terjadi, maka orang akan memperlakukan Tuhan seturut kemauan mereka. Jadi seyogianya Tuhan yang menuntun mereka, tapi faktanya mereka yang menuntun Tuhan seturut kehendak mereka. Dengan demikian, Tuhan bukan lagi menjadi penuntun hidup mereka, tetapi mereka memperlakukan Tuhan seturut kemauan, rancangan, pola, dan harapan-harapan mereka. Saya teringat bahan refleksi dari Monsignor Budi waktu itu masih superior jenderal di Advent tahun lalu melalui program Sumiyato, dan beliau mengajak kita sekalian untuk merenungkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan rohani, termasuk dalam kehidupan religius dan terkhusus bagi SPD, bahwa ada kesan umum bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai tempat. Ada kesan umum awalnya orang terpikat masuk dalam biara mengikuti Tuhan, dan karena faktor panggilan dan Tuhan dijadikan SPD menjadi sarana yang mendatangkan mereka dari tempat masing-masing dalam biara. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, keinginan untuk mengikuti arus dunia justru perlahan-lahan SPD mereka kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mengejar kepentingan pribadi dan juga kepentingan tertentu. Pada Daniel Muhammad dalam seri di reuni mereka di Palembang, di Lampung bersama Kongoli, beliau menseringkan, beliau membuat penelitian terhadap orang yang sudah bergaul-gaul lalu meninggalkan biara. Dalam serinya itu beliau mengungkapkan dengan jelas bahwa dari penelitian terhadap 50-an orang itu dia menemukan hal yang sama. Ternyata proses meninggalkan biara mungkin terjadi, tetapi itu bukan waktu hari itu atau minggu itu atau bulan itu. Prosesnya sudah berlangsung lama. Dan titik pemicu terbesar adalah Tuhan tidak lagi ditempatkan menjadi sumber hidup, menjadi orang yang dia ikuti, tetapi sebaliknya dia belajar dia hidup menurut kemauannya sendiri. Itu yang menurut Pak Daniel dalam temuannya dalam penelitian itu yang kemudian akan membuat orang pada waktunya akan meninggal dari biara.
Saudara-saudari yang terkasih, karena itu kita di Bukit Tinggi berbangga tahun ini sejak konsep kita di Jakarta dan juga dari Kabisa Imam, Kabisa Diakon baru-baru 48 orang, 49 tambah Diakon sama. Ini menjadi satu testimoni tersendiri tentang rahmat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, kepada gereja, baik di dunia maupun di Indonesia melalui lembaga ini. Juga baru-baru 16 orang berbekal. Ini menunjukkan bagaimana respons kita, kesediaan kita untuk Tuhan. Tentang hal ini tentunya membanggakan kita dan memacu kita untuk terus mengikuti Tuhan. Hanya izinkan saya juga untuk menyampaikan hal ini dalam komunitas ini. 3 tahun terakhir ini, yang kedua juga lumayan. 3 tahun lalu 65 orang, tahun lalu 53, yang baru 65 orang. Salah satu pendamping dalam seri beliau mengatakan menceritakan satu pengalaman salah satu frater, alasan frater itu menarik diri, yang kemudian membuat pendamping ini agak gengsi juga. Beliau frater ini mengatakan, frater saya sebenarnya sejak ofisial tidak ada panggilan lalu. Frater kalau tidak ada panggilan lalu kenapa jalan terus? Asal mau ke kapal nanti. Jawabannya adalah saya anak sulung. Lalu frater yang mengatakan, kamu anak sulung baru sekarang, aku sudah sejak ofisial. Hal-hal kecil. Apakah secara mari kita merenungkan fenomena ini sehingga kita tidak terbawa oleh kebahagiaan glory nama besar, tapi bagaimana respons secara personal. Karena itu kita menuju sikap ketiga yang paling kita renungkan dalam kaitan dengan Injil hari ini. Dari ketiga orang ini Yesus punya sikap batin tersendiri. Yesus menunjukkan sikap batin yang jelas, yang terbuka menerima dia. Yesus menolong mereka mengatasi situasi hidup yang sedang mereka alami, yang sakit disembuhkan seperti kisah di hamba berbilang Kapernaum yang mati dibangkitkan seperti kisah dinaikkan di hari Selasa, dan juga bagi yang suam-suam hukum Yesus tetap mereka, dan juga bagi wajib mereka yang berdosa Tuhan mengampuni dan mengadap mereka pada jalan yang baik dan benar. Bahkan si pemungut cukai si Matius yang akan kita peringati ketika pesta hari Sabtu nanti juga dijadikan murid dan rasulnya. Sebaliknya, berhadapan dengan kelompok yang meragukan, yang tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, yang menolak dia, bahkan yang membunuh dia, Yesus menunjukkan sikap batin yang jelas. Dia tak mau digiring oleh situasi mereka, oleh perilaku mereka, oleh perlakuan mereka. Sekali lagi, Yesus tidak mau digiring oleh cara pandang dan perlakuan yang pantas mereka, karena dia yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bahkan dalam atmosfer demikian, Yesus yang harus jadi penuntun langkah hidup mereka tak memaksakan kehendaknya kepada mereka, tetapi dia justru memberikan ruang kebebasan untuk memperlakukan dia semua mereka, bahkan rela disayangkan. Mengapa Yesus bersikap demikian? Karena sepertinya Yesus tahu bahwa berhadapan dengan orang yang sok tahu, sok pintar, sok hebat, sok kuat, bisa melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan impian-impian mereka. Maka jalan melawan arus bukanlah jalan terbaik baginya, tetapi membiarkan mereka memperlakukan dia seturut maunya mereka, karena dia yakin bisa akan berakhir bukan pada apa kata dan perlakuan mereka pada dirinya, tetapi pada kebenaran dari Allah sendiri yang menyebabkan yang melihat semuanya dan membalas orang seturut perbuatannya, termasuk perlakuan mereka pada dirinya. Dunia punya cara memperlakukan Tuhan. Manusia bebas menerima atau menolak Tuhan, tetapi Tuhan tetap hadir sebagai penuntun sejati yang adil dalam kebenaran dan
sikap batin menjadi kunci di tengah dunia dengan ritme, tuntunan, dan tuntutannya. Orang yang sungguh menempatkan Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber kekuatan dan menuntun langkah hidupnya akan semakin memberi ruang dan waktu bagi Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupannya, dan juga semakin kokoh Tuhan ditampakkan dalam jiwa raganya menjadi sumber hidup dan sumber kekuatan pengarah dalam hidup dan perjuangannya. Sebaliknya, orang yang egonya kuat bisa saja seperti Simon si Farisi yang secara fisik mengundang Tuhan dalam rumahnya, hausnya, tetapi Yesus tak ditempatkan dalam ruang hatinya, homnya, karena di dalam hati pikiran batinnya justru egolah yang bertakhta, cara pandangnya, sikapnya yang disetir oleh mindset dan pola sikap manusiawi duniawinya. Karena itu aplikasinya untuk kita adalah bertolak dari hal ini. Pertanyaan yang untuk kita adalah bagaimana sejauh saya mengikuti Tuhan ini? Apakah sungguh Tuhan ditempatkan sebagai sumber kekuatan? Tuhan sungguh ada dalam haus dan haus saya, atau secara fisik saya di rumah Tuhan, tapi sebenarnya secara batinnya ada dalam rumah Tuhan. Patriarus dalam pertemuan dengan para provinsial di Timor-Leste dan juga menyampaikan satu hal ini, fenomen dalam hidup pembiara, di mana pada awal mulanya seperti Adolf Jansen mengajak dari pengalaman pribadinya, kemudian figur yang sungguh merasakan rahmat kasih Tuhan akan menjadi inspirasi tersendiri bagi banyak orang untuk mengikuti dia. Karena itu semakin banyak yang mengikuti dia, perlu dibuat aturan untuk mengatur orang yang makin banyak. Dan aturan ini menghambat untuk orang makin menunjukkan kasih dan juga semangat hidup dalam semangat panggilan itu sendiri. Sebaliknya, kalau roh dan semangat itu mudah, maka aturan dibutuhkan untuk menata kembali kehidupan seluruh semangat yang membentuk mereka itu itu. Karena itu dalam misa-misa komunitas seperti ini, pertemuan-pertemuan di hadirat Tuhan seperti ini, baiklah hal-hal ini menjadi kepada kita, menjadi penuntun langkah hidup kita. Semoga Tuhan yang memanggil kita, menuntun kita dalam kehidupan kita, dan kita pun memberi respons